Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Aditya dengan NIM 210 dari Pendidikan Luar Sekolah kelas B. Di sini saya akan membahas materi-materi filsafat ilmu etika akademik sebagai tugas ujian akhir semester. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari kata filosofia atau bahasa Yunani. Philos yang berarti suka atau mencintai atau menginginkan. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat boleh diartikan dengan kata, jika ingin pandai, maka cintailah pada kebijakan. Definisi filsafat pada era Prasokrates. Filsafat mempertanyakan asal mula alam semesta, memahami hakikat alam dan realitas ada dengan akal dan budi. Pada era Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya meraih kebenaran asli atau murni. Pada era Aristoteles, merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya seperti metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Pythagoras, filsafat sebagai the law for wisdom atau pecinta kebijakan. William James, seorang filsuf pragmatik Amerika Serikat yang mengemukakan pendapat bahwa filsafat adalah upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir jelas dan terang. Immanuel Kant mengemukakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat berteori untuk mencapai kebenaran. Dapat disimpulkan dari semua pengertian bahwa filsafat adalah upaya pemikiran rasional tentang kebenaran yang ada di alam secara teoritis. Dan sikap yang harus ditampakkan setelah mengetahui kebenaran itu dalam bentuk pola pikir dan perilaku. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai materi filsafat ilmu yang memiliki 3 cabang kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ontologi. Kajian ontologi membahas tentang apa itu realitas dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Filsafat ini membahas tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Ontologi adalah tentang ada dan berada. Yang kedua, epistemologi. Cabang ilmu filsafat yang membahas tentang masalah metodologi ilmu pengetahuan, mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, struktur, serta valid tidaknya suatu ilmu pengetahuan. Yang menjadi objek kajian adalah manusia, karena manusia merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh. Yang ketiga, aksiologi, menyangkut tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan aspek pragmatis, materialistis. Karakter filsafat di atas akan memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan berbagai ilmu dalam mencari kebenaran. Yang menjadi objek kajian adalah etika dan estetika. Untuk selanjutnya, yang kedua saya akan membahas di mana letak ilmu pengetahuan dalam filsafat. Letak ilmu pengetahuan dalam filsafat. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan, sumber dari segala ilmu, maka dari itu sangat diperlukan kehadirannya saat perkembangan sains yang semakin menunjukkan spesifikasi keilmuannya. Diibaratkan seperti pohon, di mana filsafat ilmu sebagai batang induknya dan ilmu pengetahuan sebagai cabang-cabangnya. Cabang ini terus berkembang, membentuk ilmu baru, dan melahirkan sub-sub ilmu yang sifatnya lebih khusus. Untuk pembahasan ketiga, ada berbagai cara dalam manusia mencari pengetahuan, antara lain saat manusia mencari pengetahuan bisa didapatkan melalui pengalaman empiris atau pengamatan yang melibatkan panca indera.
Yang kedua, otoritas melalui orang-orang yang telah memiliki pengalaman atau kepakaran mengenai hal yang ingin diketahui atau diteliti. Yang ketiga, penalaran edukatif atau proses berpikir yang menghasilkan pertanyaan spesifik yang diperoleh melalui argumentasi yang logis. Yang keempat, penalaran induktif atau proses menarik kesimpulan umum berdasarkan pada fakta-fakta yang sudah diteliti atau khusus yang diperoleh dari hasil observasi empiris. Kelima, melalui pendekatan saintifik atau usaha untuk memahami sebuah fenomena agar dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah. Yang keempat, saya akan membahas tentang adanya 5 teori berdasarkan ilmu filsafat tentang realitas kebenaran. Yang pertama, teori pragmatis. Kebenaran selalu berubah dan tergantung serta dinilai melalui pengalaman selanjutnya. Yang kedua, teori korespondensi. Seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Yang ketiga, teori koherensi. Sebuah pengetahuan dianggap benar jika mempunyai keterkaitan dengan ide-ide yang dianggap benar. Yang keempat, teori performatif, bahwa kebenaran akan diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus, yaitu teori yang berdasarkan pada paradigma tertentu. Untuk yang keempat, saya akan membahas tentang aliran-aliran mendapatkan kebenaran. Yang pertama, aliran idealisme didefinisikan sebagai suatu ajaran atau paham yang aliran ini menganggap bahwa realitas atau kebenaran ini terdiri dari ruh, sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran yang sejenis dengan itu. Kedua, empirisme. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan empiris sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman indrawi. Yang ketiga, rasionalisme, yaitu sebuah paham atau aliran yang berdasar pada rasio dan ide-ide yang masuk akal. Selain itu, ada sumber kebenaran yang hakiki. Ada beberapa cara manusia dalam mencari kebenaran. Pertama, melalui penemuan secara kebetulan. Yang kedua, melalui penemuan, coba dan ralat. Ketiga, penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Kelima, penemuan kebenaran melalui berpikir kritis dan rasional. Yang keenam, penemuan melalui penelitian ilmiah. Yang kelima, saya akan membahas mengenai hubungan antara etika dengan ilmu pengetahuan. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Memerlukan pemahaman etika dan norma untuk menentukan apakah ilmu pengetahuan tersebut baik atau buruk. Etika dan norma menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana di dalam pengembangannya harus sesuai dengan etika dan norma yang sudah melekat pada masyarakat. Yang keenam, saya akan membahas mengenai dasar-dasar logika ilmu pengetahuan. Pengertian logika. Logika merupakan salah satu cabang filsafat. Logika adalah ilmu yang diharuskan untuk berpikir dan menalar, mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ruang lingkup logika meliputi lapangan penyelidikan logika, yaitu manusia itu sendiri, karena manusia mampu melakukan aktivitas berpikir dan memikirkan. Beberapa objek logika yang terdiri dari objek material meliputi penalaran atau cara berpikir manusia atau sesuatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Yang kedua, objek formal, yaitu hukum, prinsip, asas, dan metode untuk memahami objek material tersebut. Fungsi dari logika. Dengan berbekal logika, kita akan terhindar dari kesesatan berpikir. Kita akan mudah memberikan argumen, pendapat, atau alasan, dan kita dapat dengan mudah berpikir secara ilmiah. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai logika kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan.
Dalam menyusun logika terdapat kesalahan dalam sebuah argumen, pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat, tetapi kesimpulannya tetap salah. Strategi untuk menghindari kesesatan berpikir. Yang pertama, kita harus tetap bersikap kritis terhadap apapun yang kita sampaikan. Dalam hal ini, baik terhadap peranan bahasa dan penggunaannya merupakan hal yang sangat penting dan menolong. Kedua, sesat pikir karena ambiguitas kata atau kalimat. Ini terjadi sangatlah halus karena banyak kata yang memiliki rasa dan makna yang berbeda-beda. Untuk menghindarinya, kita harus mengupayakan agar setiap kata atau kalimat memiliki makna yang tegas dan jelas. Sekian pembahasan materi filsafat ilmu etika dan akademik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.